حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah الذي كفى والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jelas dengan Allah. Sebelum kita masuk pada tema lanjutan terkait dengan pengadaan tanah untuk umum, kita berangkat dari keterangan sekarang terkait dengan kita ya, bangsa Israel kepada Palestina. Kita akan bisa menemukan ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tajidanna ashadda al-'adawati wa la tajidanna ashadda an-nas 'adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wa asyraku wa alladzina asyraku. Engkau pasti ya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, engkau pasti akan mendatangi sekelompok manusia yang paling benci. Paling membenci umat Islam itu adalah Yahudi dan orang Muslim. Ini nanti kita akan kaitkan dengan Yahudi yang kemudian mengklaim atau menyerobot tanah tersebut, dikaitkan dengan bagaimana kemudian pemerintah saja ketika ingin membuka lahan apapun itu harus dengan izin, harus dengan adegan tinggi. Jadi kita pasti akan menemukan sekelompok manusia yang paling benci atau paling memusuhi kaum muslim adalah orang-orang Yahudi dan orang Muslim. Maka pertanyaannya adalah kemudian, apakah boikot itu ada? Apakah boikot itu pernah dialami kaum muslimin atau bahkan sebagai pelaku atau sebagai korban? Jadi embargo ekonomi atau dalam bahasa bukinya al-muqatta'ah al-iqtisadiyah. Jadi embargo ekonomi atau boikot ekonomi berarti al-muqatta'ah tijariyah al-iqtisadiyah atau boikot perdagangan dalam istilah fikih disebut dengan al-muqatta'ah tijariyah. Itu terjadi di awal-awal Islam ketika tahun ke-7 kenabian. Di tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian itu terjadi apa yang disebut dengan boikot ekonomi. Nah, latar belakang apa? Jadi ini terjadi orang-orang Quraisy dan sebagai seorang Muslim itu kepada kaum muslimin yang ada di Mekah yang kondisinya umat Islam dalam kondisi lemah. Penyebabnya itu ada 4. Yang pertama, Sayyidina Hamzah masuk Islam. Kemudian yang kedua, Sayyidina Umar masuk Islam. Kemudian yang ketiga, karena Nabi tidak mau menghentikan dakwahnya. Kemudian yang keempat, karena Bani Hashim dan Bani Muthalib itu mereka baru melindungi Nabi. Mau dia Muslim, mau dia non Muslim, itu mereka kompak supaya Nabi itu diselamatkan. Maka karena kondisi begitu, maka orang-orang Quraisy Abu Jahal dan sekutunya itu kemudian melakukan pertemuan dan kesimpulannya melarang kaum muslimin menikah dengan orang Quraisy, melarang ngobrol, melarang melakukan transaksi jual beli, melarang ngobrol di dalam rumah dan seterusnya, kecuali menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Ini yang kita temukan. Dan ternyata boikot itu jamaah sekalian itu masih ada
Sampai kemudian ketika umat Islam hendak melakukan hijrah ke Mekah, ke Madinah. Bagaimana kemudian mereka ya, memaksa tidak boleh berangkat ke Madinah kecuali ketika kemudian kaum muslimin itu kemudian menyerahkan seluruh hartanya diberikan kepada orang-orang Quraisy. Ya. Dan ada satu sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi itu dia kemudian lebih memilih untuk meninggalkan seluruh hartanya untuk menuju Madinah. Dan ini juga dialami oleh Abdurrahman bin Auf. Bagaimana beliau seorang yang kaya raya, konglomerat, ya, Abdurrahman bin Auf itu unik. Sebelum muslimnya beliau konglomerat, setelah muslim pun konglomerat. Jadi beliau lebih memilih meninggalkan semua hartanya ya, untuk menemui Rasul di Madinah, untuk hijrah. Nah, kemudian baru ketika kaum muslimin sudah sampai di Madinah, baru kemudian Rasul mengatakan balas mereka. Jadi membalas boykot itu boleh. Balasannya apa? Balasannya adalah ketika kemudian orang-orang Quraisy hendak melakukan perjalanan menuju Syam untuk berdagang itu dicegat, semua hartanya dirampas. Ya, pertanyaannya ada pertanyaan yang kemudian ya sebenarnya bisa dijawab oleh ahli yang dilakukan Rasul juga. Ya. Jadi kalau pertanyaannya kan Facebook juga bikinan Yahudi. Atau mungkin YouTube juga bagi bikinan Yahudi dan seterusnya. Terus kita ngapa-ngapain boykot. Sebenarnya jawabannya juga ditemukan di tahun ke-4 Hijriah. Ketika perang Zatul Riqah itu tahun ke-4 Hijriah ya. Ada ketika Rasul pulang dari perjalanan ya, pulang dari peperangan, beliau kantuknya itu sangat kuat. Sehingga kemudian beliau duduk di bawah pohon sambil terkantuk-kantuk. Tiba-tiba datanglah Ja'far. Ja'far mengatakan, wahai Muhammad, dengan mengacungkan pedangnya itu ke muka dan Muhammad dekat dengan lehernya, wahai Muhammad, siapa yang bisa menolongmu? Tidak ada orang selain saya dan kamu. Maka dengan gagahnya Rasul berdiri tegak, beliau mengatakan Allah yang akan menolongku. Langsung pedang itu jatuh. Saat pedang itu jatuh, Nabi Muhammad ambil. Banyak bertanya, wahai Ja'far, sekarang ganti ya, siapa yang nolong kamu? Jadi artinya senjata yang dimiliki oleh orang-orang Muslim, kalau kita pakai untuk berdakwah itu nggak apa-apa. Dan Rasul sendiri kan memakai pedangnya Ja'far untuk menakutkan itu untuk dakwah kan. Jadi kita pakai YouTube, kita pakai Facebook, kalau tujuannya adalah untuk berdakwah itu nggak apa-apa. Karena Rasul juga melakukan, artinya melakukan senjata yang dimiliki lawannya untuk balik menyerang lagi. Ya, dan ini yang kemudian tidak cukup. Jadi artinya boykot itu pernah dilakukan kepada seluruh kaum muslimin, baik itu diperintahkan Rasul atau secara pribadi. Nah, ketika Fathu Mekah itu ada seorang sahabat namanya Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal itu adalah orang-orang juga. Dialah yang kemudian memasuk seluruh kebutuhan orang-orang Quraisy. Ketika dia masuk Islam dan pergi menuju Madinah untuk hijrah, kemudian ketika beliau balik lagi, ketika Fathu Mekah, beliaulah adalah orang yang pertama kali masuk Mekah. Karena dia ingin melakukan haji dan umrah, maka karena beliau kemudian mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dengan lantangnya. Dan tahu bahwa orang-orang Quraisy saat itu masih membenci kaum muslimin, maka kemudian seluruh pasokannya di-off. Sampai kemudian orang-orang Quraisy merasa, wah ini mati semua kita. Maka orang-orang Quraisy kemudian
Ini bisa dilihat dalam kitab Rafiqul Mahfum karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam halaman 149. Atau ini juga bisa kita lihat dalam kitab Syiarul Alam Al-Mubala karya Imam Al-Zahabi. Bisa juga kita lihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Atau kita juga bisa lihat keterangan ini dalam kitab Tarikh Ibnu Khaldun, kemudian Tabaqatul Kubra karya itu Imam Ibnu Sa'di. Banyak-banyak. Jadi kita sudah banyak menemukan penjelasan ini dalam berbagai kitab. Nah, kemudian kaum Quraisy, mohon maaf, dijeda dulu ya Pak. Jadi mohon doanya Pak. Jadi saya dalam insya Allah hari Selasa itu akan melakukan wawancara sebagai calon komisioner di pusat. Kemarin dari beberapa minggu itu kemudian di administrasi yang lolos cuma 250. 250 psikotes itu yang lolos 75. Itu se-Indonesia. Insya Allah hari Selasa itu nanti akan dipilih cuma 20 orang. Jadi mohon doanya ya, mudah-mudahan itu di komisioner BPI itu SK-nya langsung presiden karena yang lantiknya ya Pak, yang SK itu turunnya peraturan presiden. Ya, profesornya pada mentah semua itu Pak. Saya juga untuk sudah masuk ke 75 besar ya. Nanti diambil cuma 20 orang. Ya, di Selasa itu di LM Hotel ya, Provinsi. Cuma bagaimana yang dapat ketemu di titipan besar karena itu kan kalau semua mendalam iya karena ada banyak yang nggak masuk kemarin tidak lolosnya dia ada lagi yang di kota yang nggak masuk juga ada yang nggak masuk ya jemaah bisa dilihat di pansel pansel.bwi.go.id kemudian di para peserta yang lolos di administrasi kemudian psikotes itu bisa dilihat pasien kadang kita yang saingannya di Indonesia kemarin dari Aceh, dari Lampung, dari Makassar, dari NTT semua. Mohon doanya jemaah sekalian. Ya, yang ini masuk banyak kontribusi di wakaf karena beberapa tahun ini alhamdulillah tulisan saya banyak di wakaf. Sebenarnya yang saya bisa di luar juga banyak ke wakaf. Jadi mudah-mudahan itu dilihat betul semua. Yang berat saya melakukan tambah ini belum banyak. Ya itu jemaah sekalian. Nah, kemudian embargo yang kemudian dialami oleh orang Quraisy kemudian menyebabkan mereka balas dendam sehingga terjadi perang Badar. Di perang Badar tahun kedua Hijriah itu jemaah sekalian itu adalah dendam orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena mereka selalu ketika melintas Madinah itu dicegat dan hartanya dirampas. Itu terjadi perang Badar. Nah, ada yang unik. Perampasan harta kaum muslimin kepada Quraisy juga memang terjadi juga pada mantunya Nabi. Karena Nabi Muhammad itu punya mantu tiga-tiganya non-muslim. Pertanyaannya, kenapa Rasul memiliki mantu yang non-muslim? Karena belum ada ayat Quran yang mengatakan wala tuhibbul musyrikin. Larangan terhadap menikahi orang-orang musyrik atau orang kafir. Nah, ketika turun surah tadi wala tuhibbul musyrikin ayat tersebut, maka kemudian Abu Jahal kepada Utbah
Pertama Utbah, dan Utbah itu kan menikah dengan Ruqayyah. Ruqayyah itu nikah dengan Ummu Kulsum. Dan ada anak pertama Nabi yang perempuan namanya Sayyidah Zainab. Zainab itu beliau menikah dengan Abdul As bin Rabi. Nah, Abdul As bin Rabi, mantu pertamanya Nabi, itu yang kemudian dirampas hartanya dan ditangkap. Peristiwa ini kemudian didengar oleh Sayyidah Zainab. Posisi Sayyidah Zainab ada di Mekah. Maka kemudian beliau menyuruh seseorang untuk ditebus, dan sampailah ya itu kepada Nabi. Nabi itu walaupun beliau seorang pemimpin, itu beliau datang temui para sahabat. Wahai para sahabat, saya dapat uang tebusan. Kenapa? Karena yang bikin prihatin itu adalah ternyata di antara tebusan tersebut di situ terdapat kalungnya Sayyidah Khadijah yang diberikan kepada anak perempuan pertamanya, yakni Sayyidah Zainab. Beliau nangis teringat istrinya. Maka beliau ngomong kepada para sahabat, wahai sahabat, kalaulah engkau ridho dengan tebusan ini, maka bebaskan Abdul As bin Rabi. Coba kalau presiden sekarang begitu, kira-kira ngomong nggak sama rakyat? Bebasin aja. Mantu saya gitu kan, anak saya. Nabi Muhammad di sini. Kalau engkau semua itu dengan tebusan ini, Allah bebaskan Abdul As bin Rabi. Tapi dengan syarat Abdul As bin Rabi itu dia harus balik lagi bawa istrinya ke bapaknya. Dan Abdul As bin Rabi kemudian bebas, dan beliau ya sesuai dengan perintah Rasul ambil balik lagi kemudian bawa istrinya, dan dia masih dalam kondisi muslimah. Kenapa? Karena Abdul As bin Rabi itu nanti muslimnya setelah 2 kali ketangkap. Nah, beda dengan Utbah dan Utaibah. Kalau Utbah dan Utaibah, Abu Jahal bilang, ceraikan istrimu. Karena Muhammad sudah tidak lagi sejalan dengan kita. Cerai semua itu. Makanya Nabi Muhammad pernah menanti itu 3-tiganya Muslim. Yang satu masuk Islam yaitu Abdul As bin Rabi, yang 2-nya tidak sampai, yaitu Utbah dan Utaibah bin Rabi. Utaibah bin Abi Jahl. Nah, kemudian ini boykot kepada negara atau kelompok besar ya Pak. Nabi Muhammad juga pernah Pak boykot kepada pribadi. Ya, ada Ka'ab bin Malik. Ya, ada Ka'ab bin Malik. Kemudian ada Murarah bin Rabi al-Amri. Kemudian ada Hilal bin Umayyah. 3 orang ini Pak di tahun 9 Hijriah. Di tahun 9 Hijriah dia punya kekayaan, dia punya bekal untuk berangkat ke Tabuk. Mereka 3 orang ini tidak mau berangkat. Padahal kita tahu perang Tabuk itu adalah perang yang sangat sulit Pak. Kenapa? Karena yang dilawan itu adalah Imperium Romawi. Jadi kotanya di timur ya Bizantium. Raja terakhirnya itu Heraklius. Kondisi umat Islam dalam kondisi sangat payah. Karena kondisi memang tidak pernah hujan, dan mereka juga sedang menunggu panen. Beberapa minggu itu terjadi panen. Tapi karena itu adalah perintah Nabi Muhammad, ya mereka berangkat. Dan Nabi zaman sekalian itu tidak pernah ngomong langsung, wahai kaum muslimin, silakan yang siapa yang mau infak untuk perjuangan umat Islam. Itu hanya ada ketika terjadi perang Tabuk. Tabuk Pak, Madinah ke Tabuk itu sekitar 778 kilo, sama dengan mungkin dari sini ke Surabaya ya. Dari sini ke Surabaya jalan Pak. Iya, dari sini ke Surabaya. Maka karena Nabi yang ngomong Pak,
Artinya kita akan bisa melihat bagaimana kemudian kita kondisi sekarang membantu Palestina itu seperti apa. Karena Nabi yang bicara, maka kemudian datanglah sehingga Abu Bakar, wahai Rasul, saya infakkan seluruh harta yang saya miliki untuk perjalanan Islam. Semua harta ini kasih infak. Ada Rasul bertanya, wahai Abu Bakar, terus di rumahmu gimana itu anak-anak, istri? Itu saya kembalikan urusannya kepada Allah. Orang kalau kalian Masya Allah juga. Datang lagi Sayyidina Umar, wahai Rasul, saya infakkan separuh harta saya. Dalam satu riwayat, separuh hartanya Sayyidina Umar itu sekitar 1000 dirham. Satu dirham kalau lihat di sekarang, satu dirham Uni Arab itu sekitar 38.000. Dirham sekarang, kalau dirham dulu, karena dirham dulu dirham itu hampir sama dengan dinar. Kalau sekarang harga perak itu lebih murah. Sekarang saja Pak, kalau 1000 kali 38 itu udah berapa? Udah 3,8 ya? Iya 3,8 ya. Nah, datang lagi kemudian Sayyidina Utsman dalam Tabuk. Beliau datang, ya Rasulullah, saya infakkan 900 unta. Kemudian saya tambah lagi dengan kuda 100 ekor. Ditambah lagi dengan 100 dinar. Satu dinar itu 4,25 gram ya Pak. Kalau 4,25 gram itu dikali 100 itu berarti kan 425 gram. Dikali 1000. Dikali 100 juta ya Pak. Karena mungkin harga emas kan 1 jutaan ya. Itu satu orang udah unta 900, udah 100 ditambah 100 dinar. 100 dinar itu sama dengan 4,25 M ya. Dan itu bersama dengan isinya, bersama dengan bekalnya Pak. Kuda itu ada bekalnya, unta itu ada bekalnya. Datang lagi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kemudian memberikan 200 rupiah. 200 rupiah itu satu rupiah itu sama dengan 31 gram emas. Kalau dikali 200 itu sekitar berapa? 200 kali 31 berarti sekitar 2 kali 3 kan 6, sekitar 6 ribuan. Jadi hampir sekitar kalau 1 gramnya 6 juta, 1 jutaan itu sekitar 6,2 M. Ya. Kalau sekarang kita nyumbang hanya 100.000 untuk Palestina, nggak ada apa-apa. Itu baru beberapa orang itu Pak. Kenapa? Karena perjalanan jauh. 18 orang itu dijatah cuma 1. Nggak cukup pulang pergi, bekalnya cuma 1 ekor unta. 1 ekor unta itu buat kendaraan 10 orang Pak, jadi dia. Bayangkan, dan itu perjalanan dan perang Tabuk itu adalah perang yang sangat lama karena butuh waktu 50 hari Pak. Dari bulan Rajab sampai kaum muslim itu baru sampai di Madinah itu tanggal 26 Ramadan. Rajab sampai Ramadan. Dari bulan September itu kalau bulan Masehinya. 50 hari. Perjalanannya itu berangkat setengah bulan, pulang setengah bulan. 20 harinya di sana. Perang Tabuk itu adalah perang yang sangat sulit. Bahkan kita akan menemukan hampir kalau masalah 24 ayat bicara tentang perang Tabuk. 24 ayat dalam Al-Quran bicara tentang perang Tabuk. Nah, karena begitu sulitnya, ada orang yang tidak mau berangkat, terus mengatakan, diamkan 3 orang itu, nggak usah diajak ngobrol, diamin aja. Bayangkan diamin Rasul 50 hari. Rasul diamin, kaum muslimin diamin, nggak enak Pak. Baru kemudian
Kalau nggak salah turun surah iya Taubah ayat 117 ya. Ya, baru turun surat Taubah ayat 117. Disitulah kemudian Allah melalui ayat Qurannya memaafkan 3 orang tadi karena memang benar-benar taubat. Artinya bahwa embargo itu ya ada. Embargo itu dalam arti baik posisi kaum muslimin dalam kondisi beliau sebagai korban atau sebagai pelaku. Embargo juga dilakukan baik kepada negara, kelompok besar, kelompok kecil, sampai perorangan. Ya. Jadi kalau ada, ya sekarang kan banyak orang yang mikir, makanya kita embargo. Karena kalau kita masuk pada kaidah itu kan berarti malayu drokul apa yang tidak bisa kita lakukan semua, ya jangan tinggalin semua. Kalau kita hanya bisanya boykot, ya udah boykot saja. Tapi juga jangan serampangan juga. Kalau memang produknya sudah dibeli, ya pakai aja. Jangan dibuang. Kalau udah habis ya di produknya. Jangan sayang kan kalau Coca-Cola udah dibeli, gitu kan? Pizza Hut sudah dibeli, McD sudah dibeli, itu kan, atau KFC sudah dibeli, Starbucks sudah dibeli, dibuang kan sayang. Ya sudah kalian udah kagum. Gitu. Makanya jangan sampai anak-anak kita masih nongkrong di Starbucks. Ini yang kita maksud. Makanya pemahaman semacam ini ya, kalau bicarakan sejarah ada, bicarakan Quran ada. Bahkan kita juga lihat dalam surah Al-Baqarah ya, 120 mengatakan walamkan wa akal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi di situ kan Yahudi Nasrani itu tidak akan ridho kepada kita sampai kita ikut agama mereka. Yang dimaksud bukan semata agama, budaya mereka, kebiasaan mereka, kita ikuti, kita sama dengan mereka. Ya. Jadi makanya kalau ada orang sekarang bicara tentang boykot, ada boykot, jadi kurang ngopinya kurang jauh. Ya bacanya kurang jauh. Itu mudah-mudahan pengantarnya nggak terlalu gitu lah. Ya saya akan bahas tadi itu sebagai kaitan dengan boykot. Nanti saya kaitkan dengan itu ya. Jadi intinya ya kepekaan itu mudah-mudahan dengan adanya peristiwa genosida ya. Walaupun ya saya lihat di berita terakhir tentara Israel yang meninggal, yang mati itu hampir 3.000. Yang mati per hari ini itu hampir 3.000. Jadi mereka tentara 3.000 itu banyak karena penduduknya ada banyak. Penduduk Israel dengan penduduk DKI itu kebanyakan DKI. Nah, yaitu yang tema terkait dengan boykot. Saya makanya khutbah itu yang dibahas itu Pak. Makanya khutbah itu juga. Ya, saya bahas itu. Karena khutbah itu berat. Beratnya harusnya dulu dokter baru bisa khutbah. Jadi kiai pinter apapun kalau masih S2 harus khutbah dulu. Walaupun dia di MUI, dia kan masih S2 nggak boleh khutbah di sana. Di rumah salahnya dokter. Kata yang lain protes ya, nah gitulah. Kita juga kan ya beri penghormatan kepada dosen syekh beliau yang menyaksikan. Yang saya masih bocah mana dekat, saya orang baru diminta isi. Ya, kita harus pada legalitas. Legalitas pemerintah dalam penggusuran tanah untuk kepentingan umum dilihat dari konteks Islam. Kalau kita lihat dalam kitab Mawahibul Jalil, ya, kita Mawahibul Jalil halaman juz 4 halaman 253 karya Abdurrahman Al-Maghribi, Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghribi,
Al-Maghribi itu rata-rata Maliki ya. Karena Al-Maghribi itu kan Maroko. Itu rata-rata Maliki. Kenapa? Karena wilayah Afrika Utara itu merupakan kekuasaan dinasti Umayyah II. Itu rata-rata Maliki. Makanya kalau kita mungkin jalan-jalan ke Libya, Maroko, Tunisia, Aljazair itu rata-rata Maliki. Baca Qurannya jangan kaget kalau beda. Ar-Ra'an baca Ar-Re'i, At-Tahidul baca At-Tahidul, A'anzal kamu dibaca A'anzal kamu. Jadi Maliki mereka baca Maliki. Ya, Ar-Ra'an dibaca Ar-Re'i, Wadduha dibaca Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di sana begitu, Pak. Tapi kalau kita baru tahu satu makna, nggak usah nyala-nyalain. Karena kalau udah di sana nanti jangan kaget kalau bacanya beda. Ar-Ra'aita dibaca Ar-Ra'aita alladzi, Ar-Ra'aita itu baca Ar-Ra'aita. Jadi banyak. Ihdina pakai syom, kita kan pakai syom ya. Ihdina siratan, mereka bacanya ihdina siratan, ihdina pakai sin. Karena nabi, karena itu gimana baca Quran ini? Dia nggak tahu mazhabnya ada 7. Baru tahu madhab 1 udah nyala-nyalain yang lain kan sekarang. Ibaratnya baru tahu mau menuju ke akhir itu baru tahu dari gerbang depan, padahal banyak gerbang yang lain gitu. Udah nyalain, nggak boleh sih lewatnya sini, itu kan tak kesasar ya. Jadi dalam kitab Mawahibul Jalil karya Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghribi, beliau mengatakan bahwa pemerintah atau penguasa itu boleh kemudian ya menggusur tanah yang berdampingan dengan masjid bagi mereka yang enggan untuk memberikan kepada masjid atau menjualnya. Padahal masjid sudah tidak lagi menampung. Tidak lagi menampung, karena kapasitas masjidnya 100 orang, jamaahnya ada 500. Nah itu boleh. Atau kemudian ya, penguasa juga boleh kemudian rumah-rumah yang berada di samping jalan, di mana jalan itu kemudian sangat membutuhkan perluasan, maka juga boleh menggusur. Tapi ya tetap dengan memberikan ganti rugi. Ganti ruginya adalah harga yang sepadan. Ya, bahkan Fuqaha juga kemudian menjelaskan bahwa mengambil contoh masjid, ada masjid di pinggir jalannya berarti yang lain macet banget. Kemudian sebagian tanahnya masjid itu kemudian dipugar dan dibikin jalan, itu boleh. Tapi ingat Pak, ini hukum kita harus sesuai dengan adab. Artinya tetap izin dulu Pak, tetap ngobrol dulu sama pemiliknya, bukan sekedar musuh. Makanya hukum itu harus sesuai dengan etika. Contoh istri. Ketika suaminya nggak pernah ngasih nafkah juga asal-asalan. Dalam kitab Majmu' karya Imam An-Nawawi mengatakan istri boleh mengambil tanpa ketahuan suami sesuai dengan kebutuhannya. Itu hukumnya begitu Pak, tapi kan etikanya. Sama saja, jamaah boleh sholat hanya menutupi antara pusat sampai lutut, boleh kan? Boleh. Secara hukum, tapi secara etika, Pak, tidak pasti begitu. Maksudnya gitu. Artinya kita jangan hanya bicarakan hukumnya boleh, tapi etikanya dipahami juga. Gitu. Sama saja boleh saja kita datang ke masjid gitu kan. Dengan
Kalau dengan mungkin agak bau badannya, itu kan boleh. Tapi kan etikanya kalau bisa ya mandi dulu gitu kan, pakai wangian, pakai bajunya juga sesuai yang pantas untuk orang gitu. Jadi secara hukum memang boleh, selama memang itu adalah kebutuhan umum. Kenapa? Karena ibaratnya kalau masjid itu kan peruntukannya hanya umat Islam. Tapi kalau jalan kan siapa pun kan. Yang muslim, yang non muslim dia juga butuh. Yang enak orang Madura Pak. Madura itu kan digusur, udah dapat dari yang lihat nanti yang bulan, yang tanggal. Nah itu coba aja di Jalan Baru itu, yang di Yasmin itu yang dekat lampu merah itu dia udah dapat berapa miliar Pak, datang lah gitu Pak. Lumayan gratisan itu. Iya. Tapi kan kalau orang hati itu bicara keberkahan kan? Bicaranya keberkahan, tapi kan jelas orang yang merobok tanah sejengkal itu kan balasannya Masya Allah 70 lapis bumi dikalungkan. Ya. Dalam konteks ini maka kita paham bahwa fikih atau syariat Islam itu kan adalah syariat yang memang sangat memperhatikan kepentingan umum. Tapi kenapa kepentingan umum yang benar-benar umum, bukan kepentingan pribadi. Ya. Di sini maka kemudian ya pemerintah juga ya dia harus sebagai pengayom mengambil kebijakan ya dia juga harus objektif. Jangan muncul contoh penggusuran itu karena memang mohon maaf ya lumayan fee-nya gede kok. Atau memang makanya terkait dengan rempang atau apa itu kan kita juga nggak tahu orang kebutuhan negara atau kebutuhan yang lain. Ya, karena jangankan rempang, Mandalika itu sampai sekarang kan belum beres, baru 40%. UI yang di Depok itu yang Jalan Jakarta Bogor Cimahi itu belum beres soalnya. Kemudian Cipali yang udah berapa puluh tahun itu belum beres juga. Orang-orang Indramayu, orang Subang itu masih belum dapat ya. Ya, itu. Kemudian, nah prinsip dalam ini bisa lihat dalam kitab Hasyat Dasuki ya, Nasahih tadi dari Imam Dasuki mengatakan bahwa kepentingan umum itu harus didahulukan daripada kepentingan khusus. Sehingga dalam Islam itu kan nggak boleh kita bisa orang sedang bawa dagangan banyak menuju pasar, kemudian tidak tak beli atau saya borong di sini, Pak. Itu nggak boleh. Harus sampai pasar dulu. Ya. Atau kalau belum ada pasar ya memang ya sudah, contoh sudah buka ya open lapak sudah. Karena orang jualan nggak harus ada kios, harus ada ke pasar kan? Dari rumah juga cukup. Kemudian juga tidak boleh kemudian menjual kepada orang yang nggak tahu harga. Orang kampung itu kan nggak tahu, ini bagus Pak. Jadi menjual produk kepada konsumen sendiri nggak tahu harga pasarnya berapa, itu nggak boleh. Kecuali memang dengan harga pasar. Harga pasarannya berapa? Ya. Ini dalam konteks begitu ya. Makanya Sayyidina Umar sampai pernah mengatakan pasar ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang paham fikih muamalah. Artinya para pedagang yang tidak paham hukum dagang nggak boleh masuk dulu. Itu Sayyidina Umar begitu. Ya, kalau dia sudah paham tentang ilmu dagang, dia akan masuk pasar. Tapi kalau nggak paham belajar dulu. Itu namanya ilmu hal. Jadi ilmu hal itu adalah ilmu yang saat itu kita butuh. Ada orang
mau sholat tapi nggak tahu cara rukun sholat, ya belajar dulu cara rukunnya. Karena jangan sampai yang sunnah jadi rukun, yang rukun jadi sunnah. Artinya nggak dilakukan. Ada orang kemudian baru masuk Islam, syarat sholat itu adalah baca Fatihah, berarti dia harus hafal Fatihah, Pak. Itu namanya moral. Ya. Ada kita contoh mengizinkan anak nikah, berarti pahami dulu anak itu tentang nikah, paham tentang talak. Kemudian anak-anak kita sudah mendekati remaja, usia remaja, sekarang sudah kelas 6 atau kelas 5 aja udah kan. Jadi anak kita harus paham tentang ini. Ajari anak kita tentang ini. Itu namanya ilmu hal. Nah, terkait dengan kepentingan ulama, terkait dengan pandangan ulama tentang kepentingan umum itu apa? Ya, kepentingan umum itu ini kita klasik ya. Ini mengatakan bahwa kepentingan umum ya bisa jadi untuk bangun masjid, bisa jadi untuk bangun jalan umum, bisa jadi untuk kuburan. Makanya penggusuran tanah untuk pengadaan kuburan itu ya termasuk kepentingan umum. Kalau sekarang ya bisa jadi ya fasilitas umum Pak, bisa terkait dengan taman kota, karena kan supaya taman kota lebih adem. Kalau nggak ada taman, makanya taman kota itu penggusuran di taman kota boleh. Karena termasuk ya, hal yang memang sifatnya umum. Atau mungkin untuk halte bus atau untuk WC umum itu adalah untuk kepentingan umum. Makanya penggusuran untuk masjid, untuk tol, tapi ya memang tolnya memang untuk kepentingan umum juga. Itu boleh, ya itu boleh. Nah, ini penjelasan ini ada dalam kitab Hasyiah Dasuki ya, ala Syarh Kabir. Yang ada Dasuki. Nah kemudian ini terkait pemaksaan. Ada dalam kitab Imam Syafi'i ya, Nihaya Istimewa halaman 343. Jadi pemerintah boleh memaksa seseorang yang memiliki rumah atau lahan yang bergandengan dengan masjid, di mana kemudian masjid itu sangat butuh. Ya. Maka pemerintah boleh memaksa supaya dia jual untuk kepentingan masjid. Tapi konteks memaksa itu bukan kemudian diadakan di rumah, ada maunya gimana? Apakah maunya itu berguling? Akhirnya nanti barter tanah, atau kemudian maunya cash, itu harus jelas. Ya. Atau kemudian orang yang kemudian punya tanah yang bergandengan dengan kepentingan umum seperti tadi jalan raya dan seterusnya, itu ketika ingin perluasan karena memang sekarang sudah macet, maka kemudian pemerintah boleh memaksa, tapi tetap dengan ganti rugi. Ya. Dan ini adalah keterangan Imam Al-Rusdi. Ya. Al-Maliki juga, karena Imam Al-Rusdi kan dia lahir di Karnova. Dari di Karnova kemudian meninggal di Afrika Utara gitu. Ya. Beliau lahir setelah generasi Al-Ghazali. Dan atau gini, di dalam fatwa lain, contoh dalam kitab Sahnun Al-Maliki juga. Ya. Ini hidupnya sejaman dengan Imam Syafi'i. 90 itu kan, Imam Syafi'i kan 150. Jadi contoh nih, kalau ada tanah sebelahnya longsor, nggak bisa lewat. Kemudian sebelahnya tanah milik orang, itu maka dia harus mau jalannya apa tanah itu dipakai untuk jalan. Karena kan kalau dulu kan tanah longsor kan sulit untuk diberes. Kalau sekarang sudah ada teknologi bisa dengan itu kembali dengan batu dan seterusnya atau dengan jembatan dan seterusnya. Ya, contoh ada katakanlah ini sungai, kemudian sebelahnya itu longsor, di sini ada tanah pribadi. Maka orang yang punya tanah itu dia harus rela memberikan untuk kepentingan umum supaya
Supaya apa? Supaya orang bisa lewat. Dan penguasa boleh memaksa itu. Ya. Jadi ini sudah ada sebenarnya. Itu sudah ada tahun 160 Hijriah yang lalu, berarti sudah 1200 1100 tahun yang lalu ya, 11 abad yang lalu sudah dijelasin gitu. Ya. Nah, dari mana pemerintah itu membayar ganti rugi ya? Dari Baitul Mal atau dari kas negara? Dan ini juga pernah dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu apa? Ketika Sayyidina Utsman melakukan penggusuran di rumah-rumah di samping Masjid Nabawi. Jadi Sayyidina Utsman pernah melakukan penggusuran di rumah-rumah sekitar Masjid Nabawi dan di rumah-rumah sekitar Masjidil Haram. Itu penguasa boleh semacam itu. Nah, kemudian juga Imam Malik mengatakan bahwa ketika kondisi bahan makanan pokok itu sedang langka, ada orang yang mungkin dia punya, maka orang tersebut harus menjualnya, harus dijual. Contoh beras lagi langka, ada orang punya stok 2 ton, harus dijual, jangan disimpan aja. Bahkan di sini pemerintah ya wajib memerintahkan penduduk tadi untuk menjualnya, baik di pasar atau dari rumah. Bikin aja status atau bikin aja di WA itu atau di Facebook atau dimanapun ya. Masyarakat yang ingin beli beras silakan datang ke rumah ini. Jika memang kondisinya di dalam kondisi ya makanan pokok dalam kondisi lagi kurang. Ya, itu sampai segitu. Artinya kan kepentingan umum itu di atas kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Nah, kemudian ini hampir sama sebenarnya, cuma penekanan berbeda. Syariat Islam itu memperbolehkan penguasa menguasai tanah yang bergantian dengan masjid secara paksa. Jika kemudian si pemilik tidak mau jual. Padahal kondisi masjid sudah tidak lagi menampung, sudah lebih sempit juga, sudah tidak lagi menampung, maka pemerintah boleh maksa. Tapi ini maksudnya tetap pakai etika ya Pak, tetap dipanggil dulu, dipanggil mana, supaya ada kesadaran. Sama aja, kemudian pemerintah juga boleh kemudian memaksa ya rumah-rumah yang memang dekat dengan jalan raya, di mana jalan raya harus butuh yang namanya perluasan, karena sudah sempit. Tapi tetap harus ganti rugi ya Pak. Ganti ruginya adalah ganti rugi yang sepadan dengan harga yang memang betul-betul ini telah. Ini dalam banyak kitab klasik. Maka kemudian ada 3 kesimpulan yang bisa ditarik. Yang pertama bahwa penggusuran atau pengadaan tanah itu boleh dilakukan kalau memang benar-benar untuk kepentingan umum. Apa maslahatul ammah itu diperkenankan. Tapi dengan syarat ya itu murni kepentingan umum, kemudian tidak melanggar syariat. Artinya penggusuran tersebut tetap dengan membayar ganti rugi. Itu yang pertama. Artinya kalau kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok ya itu nggak boleh. Nah, ini juga etika. Makanya etika yang dipakai cara yang terbaik di dalam kemudian penentuan ganti rugi, ya, baik penggusuran tanah atau bangunan, ya itu jalan yang ditempuh adalah dengan musyawarah. Ya, dengan cara musyawarah ada kesepakatan dengan prinsip keadilan. Kemudian tidak ada pihak yang memaksa. Artinya kalau kemudian pemborong mau coba langsung masyarakat. Ya. Jadi jangan kemudian harganya dari satu pihak.
Kalau NJOP-nya katakan 5 juta, dibelinya cuma 2 juta. Itu nggak boleh. Ya, ada transparansi itu. Jadi harganya berapa? Kemudian dua hal yang harus dipastikan dalam penggusuran tanah rakyat itu. Yang pertama adalah apakah memang ya tadi dibutuhkan untuk proyek pemerintah yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Ini harus dibeli, Pak. Ya. Kalau hanya untuk pabriknya kan buat PT, berarti kan bukan kepentingan umum, Pak. Ya kan kalau sepeda pabrik untuk PT, berarti kan bukan kepentingan umum. Iya. Kalau penggusurannya untuk satu pabrik, katakan pabrik kaca, itu kan bukan kepentingan umum karena PT. Iya. Sementara Papua masih luas. Nah, itu contoh. Kemudian juga yang kedua, apakah sudah ada kesepakatan antara pemilik tanah dengan pelaksana proyek? Itu harus jelas, Pak. Jika kemudian sudah ada kesepakatan, ya silakan deal dan bayar. Tapi kalau kemudian belum terpenuhi, maka tidak dibenarkan bagi pihak manapun ya untuk melakukan penggusuran tanah. Main gusur tapi harganya tidak ada kesepakatan. Nah, dalam konteks ini, ketika kemudian pemerintah memaksa atau kelompok itu memaksa, tapi dengan harga yang tidak disepakati, maka sang pemilik tanah boleh mempertahankan tanahnya dengan cara apapun. Jadi kata mati itu saya gitu, saya. Ini secara hukum begitu, Pak. Secara hukum. Bahkan kalau kita lihat dalam Fathul Muin begini, Pak, dalam Fathul Muin saya Imam Zainuddin Al-Maryabani itu itu begitu bisa baca Fathul Muin. Kalau kita dalam kondisi sholat kemudian harta kita ada yang nolong, kita boleh sampai sholatnya diselesaikan kepada mana? Bahkan sholat wajib. Kenapa? Karena melindungi milik itu adalah bagian daripada ini sama seperti kita ketika kita bekerja dari pagi sampai sore katakanlah ada apa tujuannya supaya anak kita istri kita makannya halal itu juga jihad. Ya, itu yang saya sampaikan. Silakan kalau ada hal yang didiskusikan terkait dengan boykot atau terkait dengan pengadaan tanah atau penggusuran tanah oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau mungkin RT/RW juga termasuk. Monggo, kalau ada yang mau didiskusikan. Iya, Pak RW mau menggusur makanya harus ada musyawarah dulu. Bikin pagar, bikin orang gimana? Monggo dalam ada ini Pak. Bikin pagar di depan. ini yang perlu di Boleh nggak? Bikin pagar. dan kita Perjalanan kita dimajuin. Tanah umum. sudah selesai juga Koper. Oke. Boleh. Mana? Orang mana? Orang di situ. Dia di situ. Boleh nggak? iya boleh kita boleh makan harganya di atas harga. Lu Kita udah pakai lagi. sama gede kali. Iya, pemerintah Nggak mungkin berkaji. jadi kemampuan pemerintah kan berarti itu boleh Hanya terus tuh. karena Enggak. dia yang lebih menolak Bukan nggak jam segini. karena kan bisa jadi Ini kan nanya 10 kali gitu. Enggak. supaya nggak jadi digusur. Ya, makanya kan ada cerita kemarin kan bagaimana Syed Omar ketika
melihat Amr bin As itu yang mau mengusul orang Yahudi kan dengan paksa. Maka saya ambil rumah kemudian bicara. Belum. Hanya kita nggak boleh semena-mena kita pemerintah. Walaupun itu konfirmasi, walaupun itu kepada itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya untuk saat ini kita memberikan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini dari Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Kemudian silaturahmi kita hari ini jadikan Allah sebagai silaturahmi yang bisa menambahkan umur kita. Amin. Kemudian bisa meluaskan rezeki kita. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.